Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai teknik pengolahan nilai. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Siti Sarah, kemudian ada Zaki Eka Putri dan Yasmin Azhar Radrianda. Teknik pengolahan nilai. Menurut Winariyati 2018, teknis pengolahan nilai merupakan kegiatan lanjutan dari sebuah rangkaian proses evaluasi yang dilakukan guru terhadap siswanya. Sebagaimana telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, misalkan teknik penilaian yang telah dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya adalah berupa penilaian pada dimensi yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada tingkat dimensi penilaian. Yang pertama, penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir siswa. Yang terakhir, penilaian keterampilan, yaitu menilai kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian sikap dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama ada teknik observasi. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal. Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap dapat berupa lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Kemudian lembar observasi terbuka. Jurnal biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh pendidik, wali kelas, dan guru BK, tetapi juga informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian mengikuti perkembangan sikap dengan teknik observasi. Yang pertama, khusus untuk sekolah dasar hanya ditulis oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, bagi wali kelas, 1 jurnal digunakan untuk 1 kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi guru mata pelajaran, 1 jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya. Bagi guru BK, 1 jurnal digunakan untuk setiap kelas di bawah bimbingannya. Kemudian yang ketiga, perkembangan sikap spiritual dan sosial peserta didik dapat dicatat dalam 1 jurnal atau dalam 2 jurnal yang terpisah. Yang selanjutnya, peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara alami. Kemudian, perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut tidak terbatas. Selanjutnya, wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mencatat perkembangan sikap peserta didik segera setelah mereka menyaksikan dan atau memperoleh informasi terpercaya mengenai perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, apabila peserta didik tertentu pernah menunjukkan sikap kurang baik, ketika yang bersangkutan telah atau mulai menunjukkan sikap yang baik sesuai harapan, atau sikap yang mulai baik tersebut harus dicatat dalam jurnal. Selanjutnya ada teknik penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Selain itu, penilaian diri peserta didik juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan menggunakan kolom ya atau tidak, dan dapat juga menggunakan skala Likert. Berikut ini adalah contoh skala Likert. Yang terakhir ada teknik penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau penilai terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa,
berkuasa, dan saling menghargai. Selanjutnya ada pelaksanaan penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran. Guru BK dan wali kelas selama peserta didik di luar jam pembelajaran. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan secara terus-menerus selama 1 semester. Penilaian sikap spiritual dan sosial di dalam kelas maupun di luar jam pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas mengikuti perkembangan sikap spiritual dan sosial, serta mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik ataupun kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku peserta didik. Selanjutnya ada teknik penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada 3 teknik yang biasa digunakan. Yang pertama, tes tertulis, kedua, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Bentuk tes tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan terdiri dari tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas dilakukan pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Berbeda dengan tes lisan berpedoman, pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Selain bertujuan mengecek penguasaan pengetahuan peserta didik, tes lisan terutama digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Tes lisan juga dapat menumbuhkan sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Tes lisan juga dapat digunakan untuk melihat ketertarikan peserta didik terhadap materi yang diajarkan dan motivasi peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran atau assessment of learning. Sedangkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum atau selama proses pembelajaran atau assessment for learning. Teknik penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Teknik penilaian keterampilan. Berikut ini merupakan uraian singkat mengenai teknik-teknik penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian praktik. Penilaian praktik merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Yang kedua yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Kemudian yang keempat ada penilaian portofolio.
Penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Dia ambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Tujuan utama dilakukan penilaian portofolio adalah untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar peserta didik, yaitu mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian, yang terakhir ada penilaian lain. Jadi penilaian lain ini adalah pengukuran keterampilan dalam ranah berpikir abstrak seperti membaca, menulis, menyimak, dan menghitung yang dapat digunakan teknik lain seperti tes tulis. Pada mata pelajaran matematika atau IPA, untuk mengetahui kompetensi peserta didik menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep-konsep dalam kedua mata pelajaran tersebut dapat dilakukan dengan tes tulis. Pada pelajaran rumpun bahasa, peserta didik menyusun berbagai jenis teks. Perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Penyusunan kisi-kisi menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4 dan menyusun indikator berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Instrumen yang disusun mengarah kepada pencapaian indikator hasil belajar. Dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulum, bersifat adil, dan menetapkan batas waktu penyelesaian. Hal lain yang perlu disiapkan adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian hendaknya yang pertama memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Yang kedua, memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. Yang ketiga, dapat mengukur kemampuan yang diukur. Yang keempat, dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik. Yang kelima, dapat memetakan kemampuan peserta didik. Dan yang keenam, disertai dengan penskoran yang jelas. Kemudian ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian merupakan implementasi dari perencanaan penilaian yang telah disusun. Tahapan pelaksanaan penilaian praktik, produk, dan proyek sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ada pemberian tugas secara rinci, yang kedua ada penjelasan aspek dan rubrik penilaian, kemudian ada pelaksanaan penilaian sebelum, selama, dan setelah peserta didik melakukan pembelajaran, dan yang terakhir ada pendokumentasian hasil penilaian. Kemudian pengolahan hasil penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek dibuat nilai rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Seperti pada pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada buku raport menggunakan angka pada skala 0 hingga 100 dengan disertai deskripsi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 13 mengenai teknik pengolahan nilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.